Halo, saya Megi Fani Bureni dengan NIM 20120169. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester sistem pendukung keputusan dan sistem cerdas. Di sini untuk soal pertamanya adalah eh, menentukan bobot kriteria dari masing-masing Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan nilai bobot yang telah ditentukan W1, W2, W3, dan W4 seperti pada tabel berikut ini. Nah, kita masuk pada perhitungan Excel-nya. Di sini diketahui lokasinya ada A, B, C, dan juga Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk nilainya pertama 300 dan seterusnya. Untuk nilai minimum dan maksimumnya adalah kita mencari uh, penjumlahan dari Q1 di lokasi A sampai dengan lokasi C. Begitu juga seterusnya. Untuk nilai maksimumnya sama juga kita mencari penjumlahan dari Q1 sampai dengan Q4. Nah, untuk menghitung nilai normalisasinya kita mencari Q1 dibagi dengan nilai maksimum, maka hasilnya sama dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, untuk lokasinya di sini, untuk bobotnya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk mencari nilai F1-nya di sini, kita mengkalikan atau menambah semua ini nilai dari nilai normalisasi ini. Maka hasilnya 0,9 dan seterusnya. Untuk penjelasan program Python-nya, seperti di sini. Untuk pertama kita harus input pandas dan seterusnya. Lalu di sini ada lokasi. Di sini kita input lokasi-lokasinya. Lalu untuk nilai maksimum dan minimumnya seperti ini. Ini adalah programnya. Lalu kita coba untuk running. Oke, maka tampilan hasilnya seperti ini. Untuk lokasi, skor A, B, dan C-nya sesuai dengan perhitungan Excel. Yang berikut kita akan masuk pada soal nomor 2. Perusahaan AB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan ini perlu memperluas tim manajemen mereka dengan merekrut manajer baru yang kompeten. Nah, untuk perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukungan keputusan DSS dengan metode weighting product. Nah, di sini ada 5 kriteria. Share 4 kandidat akan diminta berdasarkan 5 kriteria, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Sedangkan bobot kriterianya juga sama, ada sampai W5. Untuk tabel kriterianya seperti ini. Lalu kita masuk ke perhitungan Excel-nya. Di sini menggunakan metode weighting product. Untuk kandidatnya seperti tampil. Lalu kita menghitung bobotnya. Lalu untuk hasilnya kita mencari hasil dari W1 sampai W5 untuk totalnya seperti ini. Untuk hasil baginya kita bagi W1 dibagi dengan totalnya. Untuk menghitung S1. S1 maka kita mencari F5 kandidat untuk 2 dikali dengan hasil bagi. Lalu untuk mencari F1, F2-nya kita membagi nilai dari normalisasi S1 dibagi dengan jumlah total. Begitu juga seterusnya. Untuk programnya kita stop untuk ini dulu. Lalu di sini kita akan di programnya kita memasukkan nilai untuk array-nya. Lalu di sini ada keterangan dari perhitungan yang telah kita buat pada Excel. Lalu kita running. Kita tunggu beberapa saat proses runningnya. Oke, hasil runningnya seperti ini untuk weighting product.
Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Studi kasusnya adalah mengoptimalkan pemilihan teknologi informasi untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Nah, di sini kita ada 3 lokasi, yaitu lokasi X, Y, dan Z. Nah, untuk 4 kriteria ini telah ditentukan C1, C2, C3, dan C4. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah bagaimana Anda akan menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Oke. Yang pertama adalah metode AHP adalah sebuah pendekatan analisis keputusan yang dapat membantu perusahaan dalam pemilihan lokasi toko baru. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan menggunakan metode AHP adalah yang pertama, identifikasi kriteria yang relevan dengan pemilihan toko. Yang kedua, bangun hierarki. Di sini kita harus membuat struktur hierarki yang mencerminkan hubungan antar kriteria dan subkriteria, seperti lokasi toko baru, biaya sewa, kepadatan populasi, dan sebagainya. Yang langkah ketiga adalah berikan bobot relatif. Di sini kita memberikan atau menentukan tingkat kepentingan relatif dari satu kriteria terhadap kriteria yang lain. Yang keempat, membangun matriks perbandingan pasangan. Yang kelima, hitung vektor bobot kriteria. Yang keenam, hitung konsistensi. Yang ketujuh, evaluasi lokasi. Yang kedelapan, pemilihan lokasi. Yang kesembilan, fasilitasi hasil. Nah, di sini untuk catatannya kita melibatkan berbagai pihak untuk mengumpulkan data dan pembuatan matriks perbandingan. Lalu memantau, mengevaluasi konsistensi matriks. Lalu ketiga, gunakan perangkat lunak AHP. Lalu yang kedua, bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria? Penentuan bobot kriteria dalam analisis AHP melibatkan beberapa langkah, terutama membentuk matriks perbandingan pasangan dan perhitungan vektor bobot kriteria. Langkah yang pertama adalah identifikasi kriteria seperti yang awal sudah dijelaskan, bangun hierarki, berikan bobot relatif, bangun matriks perbandingan pasangan, hitung vektor bobot kriteria, hitung konsistensi, normalisasi vektor bobot, pemilihan lokasi. Oke, lalu kita lanjut ke yang pertanyaan nomor ketiga. Untuk perbandingan matriks, eh, kita melakukan perhitungan pada Excel, yaitu untuk metode AHP. Di sini kita menentukan data awalnya C1, C2, C3, C4 seperti keterangannya pada soal, lalu kita menghitung per waste-nya, lalu kita menghitung total jumlah dari nilai per waste-nya. Di sini untuk nilai normalisasi ini kita mencari nilai dari per waste C1 dibagi dengan nilai total, maka hasilnya seperti pada layar. Begitu juga seterusnya. Lalu untuk menghitung nilai jumlah normalisasi bobot kriteria pada bagian ini, kita menjumlahkan semua nilai normalisasi bagian pertama sampai dengan bagian terakhir. Hasilnya seperti pada layar. Lalu untuk menghitung nilai F1-nya kita mengalihkan atau menjumlahkan hasil jumlahan nilai normalisasi dibagi dengan bobot. Oke. Begitu juga untuk hasil ini adalah kita menambah dari semua hasil pembagian dari nilai bobot normalisasi. Lalu untuk C1-nya kita mencari atau membagi nilai dari hasil pembagian nilai normalisasi dengan hasil yang telah kita bagi, maka mendapat hasilnya seperti ini. Untuk menentukan nilai C1, untuk R16-nya tetap 1,24 dan untuk hasil seluruhnya konsistensinya adalah seperti pada layar di mana C1 dibagi dengan R16. Oke. Lalu kita masuk ke programnya. Nah, untuk oh maaf, kita hapus dulu.
Untuk program HP produknya AHP-nya seperti ini. Oke. Ini untuk menentukan nilai matriks, kriteria matriksnya. Lalu kita running. Kita tunggu proses runningnya. Oke, untuk hasil runningnya seperti ini. Perbandingan matriks, perbandingan pasangannya, bobot kriterianya, dan juga konsistensi rasionya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua, keputusan dan analisis sensitivitas. Untuk A, jika perusahaan memberikan bobot tambahan selesai 10% untuk kriteria C2 dan mengurangi bobot C1 selesai 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangi bobot C1 sebagai 10%, ini akan memiliki dampak signifikan pada hasil akhir dan metode analisis hierarki proses AHP, yaitu digunakan untuk mengambil keputusan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengambil bobot. Yang pertama adalah kita melakukan peningkatan bobot C2 atau bobot awal, yaitu sebelum perubahan bobot 1 0,4, C2 0,6. Setelah peningkatan 10%, maka akan menjadi 0,4 atau tetap. Lalu bobot yang kedua dia meningkat menjadi 0,66. Nah, yang kedua untuk mengurangi bobot. Sebelum perubahan dia tetap, lalu setelah pengurangan 10% dia hasilnya menjadi 0,6 juga. Lalu dampak pada pemilihan lokasi. Lokasi yang mungkin unggul adalah akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lokasi yang unggul C1 mendapatkan keuntungan yang lebih rendah. Setelah hasil keputusan akhir dan lebih dipengaruhi oleh kriteria C2 daripada sebelumnya. Lalu minimalkan dampak. Untuk minimalkan dampak perubahan bobot beberapa langkah yang dapat diambil antara lain konsultasi pemangku kepentingan, analisis sensitivitas, diskusi tim manajemen, validasi ulang referensi, komunikasi yang jelas. Perubahan bobot akan memainkan peran krusial untuk mengambil keputusan dan oleh karena itu perubahan tersebut harus dikelola dengan hati-hati. Untuk soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam koneksi AHP dan mengapa itu penting? Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas dalam konteks analisis hierarki atau HP merujuk pada penelitian terhadap sejauh mana perubahan dalam bobot atau preferensi relatif antar kriteria dapat memengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Mengapa itu? Mengapa AHP penting? Yang pertama, uh, ketidakpastian preferensi. Preferensi ini bervariasi tergantung pada orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, perubahan bobot. Perubahan bobot terjadi jika preferensi terhadap bobot kriteria, lalu analisis dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi peringkat relatif alternatif. Lalu keandalan hasil. Di sini analisis membantu mengevakuasi keandalan hasil. Jika hasil sensitif terhadap perubahan dalam preferensi, maka keputusan yang diambil mungkin kurang stabil. Lalu ada validasi dan konsistensi adalah membantu memastikan bahwa hasil yang dihasilkan melibatkan preferensi yang konsisten dan dapat diterima. Pengambilan keputusan yang informasional adalah memahami sejauh mana hasil dan dapat dipercaya dan memberikan koneksi untuk interpretasi hasil. Menangani ketidakpastian sering digunakan untuk situasi dimanapun ketidakpastian dan kompleksitas tinggi. Lalu kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS dan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Integritas metode AHP ke dalam suatu sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan sistematis dan terstruktur proses pengambilan keputusan. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Di sini mengidentifikasi pengambilan keputusan seperti spesifik, pemilihan lokasi atau toko baru.
Lalu yang kedua, penentuan kriteria dan subkriteria. Di sini pemandu menentukan kriteria dan subkriteria yang relevan dan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pembentukan hierarki. Di sini membangun struktur hierarki yang mencerminkan tingkat kriteria dan subkriteria. Yang keempat, input perbandingan pasangan. Di sini memasukkan perbandingan pasangan antar kriteria dan subkriteria pengguna dapat memberikan preferensi relatif terhadap satu kriteria dibandingkan yang lain. Yang kelima, perhitungan bobot. Di sini menghitung jumlah bobot menggunakan metode AHP termasuk perhitungan eigenvalue, eigenvektor, dan konsistensi matriks. Yang berikut normalisasi bobot, menghitung konsistensi dan evaluasi vektor. Yang ketujuh, evaluasi alternatif, mengevaluasi alternatif berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Yang kedelapan, analisis sensitif, memungkinkan pengguna melibat bagaimana perubahan dan preferensi bobot dapat memengaruhi hasil pengambilan keputusan. Yang kesembilan, pemilihan lokasi dan visualisasi hasil. Di sini berdasarkan evaluasi hasilnya dapat di peta untuk memudahkan pemahaman. Yang kesepuluh, manajemen riwayat dan dokumentasi dapat perbandingan memungkinkan pemantauan dan dokumentasi untuk keperluan audit atau analisis. Manfaatnya adalah mengoptimalisasi langkah-langkah perhitungan AP, mengurangi potensi kesalahan manusia, interaktif, memberikan antarmuka interaktif, pemandu pengguna melalui proses pengambilan keputusan, konsistensi, ketelitian, pemahaman dengan berintegrasi. Lalu yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut? Kelebihannya adalah pendekatan sistematif, dalam pengambilan keputusan melibatkan hierarki karakter, kriteria, dan subkriteria. Yang kedua, kemampuan menangani multikriteria, fleksibilitas, analisis sensitif, keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk kekurangannya sendiri adalah subjektivitas atau melibatkan preferensi subjektif dan pemangku kepentingan yang dapat menyebabkan hasil yang bervariasi. Konsistensi. Kriteria AP dapat menghasilkan matriks perbandingan yang tidak konsisten mengurangi variasi hasil. Lalu, sensitivitas terhadap topik, kompleksitas, dan perhitungan. Lalu cara meminimalkan kekurangan AHP adalah validasi dan diskusi, penggunaan perangkat lunak, pelatihan dan edukasi, analisis sensitivitas, audit dan transparansi, pertimbangan keahlian dan eksternal. Oke, demikian hasil kerja saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.